nusalli ala Rasul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian, pagi ini sesuai dengan musyawarah kita akan mengadakan satu program, yaitu Ta'lim wa Ta'lum, belajar dan mengajar. Walaupun yang membaca semuanya belajar. Dan ta'lim ini adalah amalan yang hidup di Masjid Nabawi di kota Madinah. Perlu kita ketahui sama-sama bahwa di Masjid Nabawi di Madinah dahulu hanya kota kecil saja, kota yang tidak menarik, kota Yathrib, kota kegelapan, yang orang satu sama lain saling bertengkar, bermusuhan. Ada kaum namanya Khazraj dan Aus, jadi tidak pernah akur selama 30 tahun. Bila Rasulullah SAW diutus berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan di situ Nabi buat usaha pertama sekali membangun masjid Quba namanya, kurang lebih 4 kilo dari kota Madinah. Awal sekali bukan buat toko, bukan buat rumah, masjid dulu dibuat. Itu pun sederhana, dari batu-batu saja. Dan Nabi menghidupkan amalan di masjid Quba itu dengan 4 amalan. Baru Nabi membangun Masjid Nabawi. 4 amalan itu ialah, yang pertama dakwah. Dakwah dibuat sehingga bertahap-tahap orang-orang Quraisy, mereka satu demi satu Allah pilih menjadi memeluk agama Islam. Setelah dakwah dibuat, maka Nabi buat program namanya Ta'lim wa Ta'lum. Diajari tentang tauhid, tentang keyakinan kepada Allah SWT. Ta'lim wa Ta'lum tentang amalan-amalan, fadilah-fadilah, perintah-perintah. Kemudian juga hidup daripada zikir wal ibadah. Hari-hari senantiasa orang beribadah itu berganti-ganti. Ada sholat duha, sholat fardunya, malam sholat lailnya, itu dikerjakan sehingga masjid itu 24 jam itu hidup. Apakah itu dulu? Tidak. Sekarang pun masih ada dan akan tetap ada sampai hari kiamat. Atau kita tengok di Madinah, jangan lihat kotanya yang megah saja, makanannya nasi biryani, kebab, bukan itu saja, tapi lihat amalan masjidnya. Sampai sekarang masih ada dakwah, ada ta'lim wa ta'lum, ada orang ibadah berganti-ganti terus, orang tawaf, orang sholat, macam-macam sholat. Dan yang keempat ada perkhidmatan, ada khidmat. Apa itu khidmat? Saling melayani, saling memberikan pelayanan. Itulah khasnya masyarakat Madinah. Nah, bagaimana amalan Masjid Nabawi ini menjadi amalan masjid-masjid seluruh dunia? Itulah kehendak para alim ulama kita, para masyayikh kita. Dan kita tinggal negeri Indonesia ini kurang lebih ada 1 juta masjid. Sebenarnya belum sampai, ada 800 sekian ribu itu berapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang betul-betul 1 juta. Indonesia dapat gelar 1 juta masjid. Nah, bagaimana masjid yang ada 1 juta ada negeri kita? Begitu mudah kita ini hidup amalan sebagaimana amalan Masjid Nabawi. Ada dakwah, ada ta'lim wa ta'lum, ada zikir ibadah, ada khidmat, pelayanan, saling jamu, saling tolong menolong, sehingga tidak ceritanya orang di Madinah itu kelaparan. Bahkan tawanan perang dulu kalau masuk Masjid Nabawi,
pulang dapat Islam, pulang dapat hadiah. Jadi senang orang-orang pelayanan. Yang tua melayani yang muda menghormati yang tua, begitulah. Inilah masyarakat yang dirindukan, sehingga dikatakan sampai Madinah itu memakan kampung-kampung yang lain. Masjid Nabawi itu memakan masjid-masjid yang lain. Maksudnya apa? Dengan amalan Masjid Nabawi menyedot amalan masjid-masjid seluruh dunia ini. Gitu. Fadilahnya salah satu nanti tidak akan diganggu oleh Dajjal. Kalau hidup amalan ini ada dakwah, taklim. Nah, pagi ini kita akan buat majelis namanya taklim wa taklum, belajar dan mengajar. Maksud tujuan taklim wa taklum dibuat ini adalah untuk yang pertama untuk menaikkan jazbah, kesemangatan. Yang kedua untuk mengetahui nilai amal. Kita biasa sholat ke masjid tapi nggak tahu fadilahnya, jadi kurang semangat. Terlambat nggak apa-apa, sholat duhur sampai jam 3 nggak apa-apa, yang memang nggak apa-apa, waktunya masih ada. Tapi ada di sini karena disampaikan fadilah, sehingga keutamaan disampaikan, sholat ke masjid awal waktu, begitu. Maka ini sangat penting dibuat di masjid-masjid kita bersama jemaah masjid, dan di rumah-rumah kita bersama ahli rumah kita, istri kita, anak kita, bahkan yang bayi sekalipun didudukkan dalam majelis taklim. Sekarang perhatikan, kalau anak-anak kita nggak nurut, anak-anak kita nakal, nggak usah digebuk, nggak usah dipukul, hidupkan taklim, insya Allah nggak lama nanti anak kita akan nurut sama kita, patuh sama kita, patuh sama agama, insya Allah begitu. Hidupkan taklim. Kenapa anak kita nggak nurut, istri kita nggak nurut? Barangkali taklimnya nggak hidup di rumah, barangkali. Tapi caknya itu. Iya. Taklim di masjid akan menghapuskan 100 majlis lalai. Apa majlis lalai? Banyak majlis sia-sia. Main gaplek itu majlis lalai. Ngobrol-ngobrol itu majlis lalai. Ada adzan terdengar lewat saja, masih lalai. Maka kalau taklim dibuat akan dihapuskan. Kalau di rumah kurang lebih alim ulama mengatakan akan menghapus, kalau majelis taklim dibuat di rumah kita nih, menghapus 40 majelis lalai. Lalai itu pokoknya yang melupakan kepada Allah, lupa kepada kampung akhirat, lalai kepada mati, itu namanya lalai. Termasuk kotak hitam di rumah kita ini kalau masih ada. Tahu enggak kotak hitam? Kalau sekarang ada setan gepeng itu juga. TV. Yang di rumah masih ada TV ya istighfar. Tapi jangan balik-balik dibanting, dipecah nanti. Apa dia bapaknya nih, keluar 3 hari mecah TV. Hidupkan taklim nanti pecah sendiri, nanti hilang sendiri. Ya, insyaallah ya. Dengan hikmah gitu. Jadi akan menghapuskan 40 majelis lalai. Lalu di rumah. Masya Allah. Kemudian fadilah. Nah, tadi ada taklim wa taklum. Sekarang fadilah, keuntungan, keutamaan daripada taklim dibuat ini. Akan mendatangkan rahmat Allah. Rahmat akan bercucuran. Orang-orang yang orang kasab itu orang yang melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, ada orang-orang tertentu yang diberikan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain itu. Maka segumuran malaikat akan datang mencari-cari di dunia ini di mana ada majlis-majlis yang di situ membicarakan tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Dan bersalawat kepada yang mulia Rasulullah SAW akan mencari. Kalau ketemu, oh itu di masjid apa ini? Baitur Rahim di Pulau Rimo ini. Maka malaikat akan saling mentaskil, mengajak. Bapak nggak lihat, kita nggak lihat. Mata kita banyak dosa. Nah, maka berkerumun, bersop-sop sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Bersop-sop sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakinah, ketenangan jiwa. Ini kalau mau tenang, hidupkan agama di rumah.
Masuk rumah assalamualaikum, termasuk juga itu adab-adab rumah, ya. Sakinah, ketenangan jiwa. Kemudian nama-nama kita, nama Pak Junaidi, Pak Mukmin, ini akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelisnya para malaikat. Mana dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Nabi Adam, itu malaikat sejatinya tidak setuju. Ya Allah, untuk apa Engkau jadikan manusia yang akan buat pertengkaran, merupakan darah? Allah berfirman, aku lebih tahu daripada yang kalian tidak ketahui. Maka ketaatannya manusia ini kan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Nih, tidak semua saling bertengkar, tidak semua saling bunuh. Ada sekelompok hamba-hambaku yang membesarkan namaku, mengesahkan aku. Ini akan dibanggakan. Masa sama dibanggakan depan bupati aja udah bangga. Iya. Apalagi gubernur, apalagi presiden. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membanggakan kita. Bukan karena tampannya, bukan. Karena kita nih belajar nih mentaati Allah SWT dan Rasulnya. Dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian masih banyak lagi keuntungan yang lain. Seluruh makhluk di darat, di lautan, di udara. Seluruh makhluk maknanya seluruh yang hidup. Di darat, di lautan. Semuanya mendoakan orang yang buat majelis taklim. Ila iblis, kecuali iblis. Maka nanti dulu taklim nanti jangan nunduk kepalanya. Jangan buat korek-korek apa. Ya usah, tawajuh kita dengarkan. Ini keuntungan banget. Maka taklim adab-adabnya dibagi dua. Ada adab dohriyah, ada adab batiniyah. Adab dohriyah yang berkaitan dengan jasad kita ini. Pertama kita punya wudhu. Salah punya wudhu semua ya. Kalau nggak mandi nggak apa-apa, yang penting nggak ada najis. Tapi kalau wudhu, ada wudhu. Karena kamu kita dengarkan firman Allah, kita dengarkan dan hadis Rasulullah SAW. Wudhu. Pertama punya wudhu. Yang kedua duduknya iftiros. Coba. Duduk seorang, bukan coba, amalkan. Duduk seorang hamba. Enak mah kalau udah sering begini, enak ini. Ini menghilangkan asam urat juga, macam-macam fadilah ini. Ngapa kita banyak penyakit? Dah mengamalkan sunnah. Iya. Pakai celah, pakai sorban, tambah ganteng. Pak Junaidi itu ganteng itu. Sebenarnya nggak ganteng, nggak pakai sorban jadi ganteng. Sampai bininya 2 dia aja. Jadi kehebatan sunnah. Loh, sekarang siapa yang ngamalkan sunnah? Kalau ngomong Islam tidak mau ngamalkan sunnah. Orang kafir mana mungkin? Nah, itu kan. Duduknya iftiros sampai selesai. Bukan nanti kalau capek ini, bukan, itu nggak ada adab itu. Ya pokoknya iftiros, nanti kalau capek boleh yang jangan sampaikan. Ya sampai tahan dia. Kalau tahan sampai selesai apa salahnya? Duduk iftiros. Yang ketiga pakai wangi-wangian. Nah itu ada wangi-wangi itu. Mana tadi? Nah itulah, pakailah. Sunnah pakai wangi-wangian. Malaikat, bahkan Nabi sendiri suka wangi-wangian. Dikatakan Nabi ini lebih banyak belanja minyak wangi daripada untuk keperluan di dapur. Tapi wangi-wangi yang tidak beralkohol. Sholat, ya. Yang itu jangan, untuk sholat lah. Sunnah pakai wangi-wangian karena menarik daripada kerumunnya para malaikat. Nah, wangi-wangian. Yang keempat, adab dohiriyah adalah tawajuh. Tawajuh itu bukan nunduk gini, itu bukan tawajuh itu. Itu kalau dibilang kasar tuh maksiat dalam taklim. Kalau nunduk, matnu nunduk, nggak akan masuk itu. Ya, kalau ngantuk bagaimana? Bagaimana kalau ngantuk coba? Wudu, bukan dipijeti, tambah ngantuk. Tambah ngantuk dipijeti. Iya, diusahakan jangan ngantuk ya. Ini perkara penting. Kalau dibacakan firman Allah, kita yakin seolah-olah Allah sendiri yang sedang menyampaikan. Kalau dibacakan hadis Nabi, Nabi sendiri sedang menyampaikan. Masa di depan raja, di raja kita ngantuk? Iya.
Itu orang yang sholat hatinya kemana-mana ya begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya ke sawah, ke ladang. Itu sama dengan ngomong depan raja, ya raja, tuan raja tuh bagus, gagah, tuan raja ini berkuasa. Tapi sambil begini, kira-kira raja gimana? Ping itu kalau. Nah itulah sholat yang hatinya kemana-mana. Adab nih perlu Pak, adab nih. Itu kurang lebih adabnya daripada dohiriyah kita. Sekarang adab batiniah. Yang kedua adab batiniah. Nah, adab yang berkaitan dengan rohaniah kita ini. Pertama, hadirkan dalam diri kita ini takzim wal ihtiram. Kita agungkan dan kita muliakan. Yang diagungkan, dimuliakan bukan yang membaca, tapi majlis ini, firman ini, hadis ini yang kita agungkan. Sehingga nanti kalau dibacakan firman, dibacakan asma Allah, kita sebutkan azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau terdengar nama-nama nabi, nama malaikat alaihi salam, kecuali nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kita. Nabi bersabda, orang yang pelit, orang yang bakhil, bukan orang yang tidak mau sedekah, infak, sedekah, tidak. Tapi bila disebut namaku, kata Nabi, tidak mau bersolawat. Orang yang paling beruntung nanti di akhirat, orang yang banyak selawat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Majlis apa saja, kalau terdengar nama Nabi sebut, kita bersolawat. Takzim wal ihtiram. Kemudian yang kedua, hadirkan dalam diri kita tasdik wal yakin. Kita benarkan dan kita yakini. Kita benarkan firman Allah, hadis Nabi, dan kita yakini. Tidak usah digagas lagi, dibahas lagi seolah-olah ini nggak cocok, nggak sempurna. Itu orang nggak jelas orang seperti itu. Satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu surat. Satu huruf di dalam Al-Quran kita tidak yakin, gugur iman kita. Satu huruf, bukan satu surat, satu ayat, kebanyakan. Allah. Tasdik wal yakin. Kita benarkan, kita yakini. Kita yakini. Yakin saja sudah beres. La raiba fi, tidak ada keraguan. Kemudian yang ketiga, hadirkan dalam hati kita ta'atsur fil qalbi. Kita kesankan dalam hati. Berkesan. Maka baca taklim jangan cepet-cepet kayak gerbong kereta api nggak putus-putus. Pelan dibaca. Kalau dia paham ayatnya, baca ayatnya dengan jelas. Tapi kalau nggak bisa baca, makhfumnya kita baca. Hadisnya juga demikian. Makhfumnya kita, kalau ayatnya sekali baca. Itu kata para masyayikh seperti itu. Ayatnya, hadisnya sekali baca, makhfumnya 2-3 kali. Diulang, bahkan ditakror. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, pelan bacanya. Ya kemarin baca apa seperti misalnya, barang siapa yang berwudu dari rumah kemudian berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya akan diampuni dosanya. Langkah kedua, dinaikkan derajatnya. Sehingga talim kita ada kesan gitu. Pulang dari masjid, dari keluar 3 hari dapat oleh-oleh. 3 hari 3 hadis minimal. 40 hari 40 hadis. Itulah yang dibuat sahabat. Bahkan sahabat dulu untuk mendapatkan hadis Nabi rela berjalan berbulan-bulan dari Irak sampai ke Madinah untuk ingin mendengarkan perkataan Nabi. Sekarang sudah dikitabkan seperti ini, Masya Allah. Ya. Jadi ta'assur, kita kesankan dalam hati sebagaimana kesan kita kepada sesuatu yang terjadi, kita pun nggak tahu, baru katanya kemarin ada itu orang dirampok situ, dibunuh, katanya kita pun yakin, itu baru katanya, nggak lihat sendiri. Nah, ini taklim hendaknya lebih daripada itu, kita kesankan dalam hati, ta'assur fil qalbi. Kemudian yang keempat, setelah kita tahu, kita dengar, kita agungkan, kita yakini, niat amal
dan niat untuk disampaikan.